Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Kamis Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kota leluhur, weton Kamis Legi ya. Apakah orang yang lahir Kamis Legi itu selalu punya kodam leluhur? Ya. Jawabannya ya tidak selalu ya teman-teman ya. Kalau leluhurmu tidak punya kodam, ya. Kalau leluhurmu tidak punya kodam, yo apakah kamu akan memiliki kodam? Yo jawabannya tidak. Tapi kalau leluhurmu memiliki kodam, kamu punya potensi. Tapi belum tentu kamu akan diikuti gitu loh ya. Kodam itu adalah jin, makhluk halus. Ya. Jin makhluk halus yang ditundukkan oleh leluhur Anda. Jadi kalau teman-teman Kamis Legi, mbahe, bapake, buyute ya, ke atas pernah pelihara jin, pernah pelihara kodam, maka Anda berpotensi untuk diikuti oleh kodam. Tapi kalau leluhurmu tidak pernah berhubungan dengan makhluk halus, tidak pernah berhubungan dengan jin, ya kamu tidak akan pernah punya yang namanya kodam yang berasal dari leluhur. Ya, jadi kodam leluhur itu adalah jin makhluk halus yang mengikuti leluhur Anda. Itulah yang disebut dengan kodam leluhur. Kodam leluhur adalah jin makhluk halus yang mengikuti leluhur Anda. Dan ketika leluhur Anda meninggal dunia, maka jin makhluk halus itu akan ikut dengan Anda. Oh iya, akan ikut dengan Anda. Dengan catatan Anda punya kesamaan sifat, watak, karakter, kepribadian. Ya, misalnya cucunya 10 ya. Hanya Anda yang memiliki karakter sama dengan buyut Anda misalkan. Yo Anda yang akan diikuti. Artinya ada sebuah kecocokan energi antara leluhur dan Anda. Ya, antara kodam yang dimiliki leluhur Anda dan Anda. Misalnya leluhurmu tukang santet, berarti kan energinya negatif ya, kodamnya kan negatif. Mandan dawaplek wis tingkah wis ndak kena dianu, maka Anda akan diikuti. Tidak akan ikut kepada saudara-saudara Anda sing alim, ndak akan. Itu kesamaan energi itu seperti itu. Jadi kodam leluhur itu bukan ikut dengan wetonnya ya, teman-teman kami lagi bukan. Tapi ikut dengan pribadi orangnya, perilaku orangnya itu yang menentukan. Ya, makanya kalau teman-teman Rabu Legi, ya, Anda diikuti oleh kodam leluhur, berarti Anda punya kesamaan dengan kodam leluhur. Diikuti oleh kodam leluhur itu ya ndak enak teman-teman. Ya ono enake, ono ndak enake. Enake apa? Anda bisa melihat demit. Itu enake ya. Atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh leluhur Anda. Itu Anda akan punya kemampuan tanpa Anda harus tirakat. Tanpa Anda harus laku, Anda akan memiliki kemampuan itu. Ya. Nggak enak energi batin Anda itu akan dihisap. Anda cepat marah, cepat lemes, pokoknya hal-hal yang menguras energi batin itu Anda akan alami gitu. Ya, lah itulah. Ya. Makanya ketika kita ini katakanlah ketika kita ini memiliki yang namanya kodam leluhur, ya pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa melihat, kita harus bisa berkomunikasi, dan kita harus bisa perintah. Jadi 3 hal ini harus wajib Anda miliki. Kalau Anda ya, datang ke orang pintar, terus Anda dikatakan kamu diikuti oleh kodam leluhur, wes ndak usah percaya. Selama kamu belum melihat sendiri, selama kamu belum bisa berkomunikasi sendiri, selama kamu belum bisa memerintah sendiri. Ya, karena pada dasarnya kodam leluhur itu ketika berada di dalam tubuhmu itu akan membantumu supaya dia bisa berkomunikasi 2 arah dengan dirimu. Ya, jadi bukan katanya. Ya. Kalau Anda datang orang pintar, oh kamu diikuti oleh leluhurmu, itu bohong. Ya.
itu kodam yang ikut dengan dirimu kodam. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat sendiri, yaitu namanya pembodohan. Makanya teman-teman kami lagi hati-hati. Ketika kita berhubungan dengan yang namanya metafisika, itu Anda harus hati-hati. Ya, salah satunya kodam leluhur, atau dalam bahasa kerennya itu jin asap. Ya, sama saja. Ya, itu makhluk halus. Kodam leluhur itu berasal dari mana saja, ya. Bisa dari leluhur-leluhurnya, artinya turun temurun. Ya, bisa jadi dari pusaka. Anda dikasih pusaka sama leluhur Anda, diwarisi pusaka, itu ada kodamnya. Itu juga bisa disebut kodam leluhur karena Anda dikasih, ya. Ada juga dari keilmuan, leluhurmu punya mantra, terus kamu ditransfer ke ilmuwan, itu juga bisa. Ini disebut dengan kodam ilmu. Ya, pernah ada juga dari kodam pemaharan. Leluhurmu dulu sering datang ke orang pintar, ya, terus dikasihkan kepadamu, itu juga bisa. Tapi pada dasarnya ketika kita memiliki kodam leluhur, itu tubuh kita itu akan sering sakit-sakitan, manakala kita tidak tirakat. Itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kekurangan energi. Energi batin kita itu diserap, ya, terus menerus diserap, sehingga kita itu lemes tak bertenaga. Ya, itu yang terjadi itu seperti itu. Ya. Nah, semoga sedikit pemahaman ini, ya, bisa Anda pahami, bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Itulah kaitannya dengan kodam leluhur. Ya, semoga bermanfaat. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan tulis ada di kolom komentar. Ya, jadi teman-teman kami lagi kodam leluhur itu seperti itu. Ya. Kodam leluhur itu berasal dari leluhur Anda. Kalau leluhur Anda tidak memiliki kodam leluhur, ya kamu tidak akan pernah memiliki yang namanya kodam dari jenis leluhur. Anda bisa cari sendiri kodam pusaka. Misalkan Anda beli pusaka di pameran pusaka, itu ada makhluk halusnya, ada jinnya. Atau Anda ngelakoni keilmuan asma sungai raja, lembu sekilan, kulhu geni, kulhu sungsang, itu juga ada jinnya, ada kodamnya. Ya, paham ya? Anda datang ke orang pintar, ke dukun, ke kiai, ke paranormal, ya, terus minta diisi kebal bacok, kebal tembak, nah, itu pasang susu, itu ada kodamnya, ada jinnya yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, itulah ya. Demikian, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.